Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Askadia Ramadhani dari kelas 11.5. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya hidup di masa pendudukan Jepang? Harga barang mahal, makanan sulit didapat, dan hampir semua kegiatan ekonomi diatur ketat. Di video ini, saya akan membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi, khususnya tentang eksploitasi ekonomi, tahap penguasaan ekonomi, dan tahap penyusunan kembali struktur ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu biar kita semakin paham. Tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Saat itu, Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka sangat membutuhkan bahan baku, makanan, dan tenaga kerja. Indonesia dianggap sebagai gudang sumber daya karena kaya akan minyak bumi, hasil pertanian, dan bahan tambang. Sayangnya, semua kekayaan itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi dipakai untuk kepentingan perang Jepang. Sejak saat itu, ekonomi Indonesia berubah total. Rakyat tidak bebas berdagang, harga dikontrol, bahkan hasil panen pun harus diserahkan. Eksploitasi ekonomi artinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan demi keuntungan penjajah. Contohnya, pertama, hasil pertanian diambil besar-besaran. Petani diwajibkan menanam padi, kapas, jarak, dan hasilnya harus disetorkan ke Jepang. Kedua, kerja paksa atau romusa. Banyak rakyat dipaksa bekerja membangun jalan, rel, dan benteng pertahanan. Kondisinya sangat berat, bahkan tidak sedikit yang sakit. Ketiga, perusahaan dan perdagangan dikuasai oleh Jepang. Pabrik dan perkebunan bekas Belanda diambil alih semua. Barang kebutuhan rakyat jadi langka. Keempat, harga dan distribusi barang dikendalikan. Akibatnya terjadi kelangkaan bahan pokok dan kehidupan rakyat semakin sulit. Dari sini kita bisa lihat bahwa eksploitasi membuat rakyat menjadi sangat menderita. Sebelum mengeksploitasi, Jepang melakukan tahap penguasaan ekonomi. Di tahap ini, Jepang memastikan semua aset ekonomi berada di tangan mereka. Beberapa langkahnya, yang pertama yaitu mengambil alih perkebunan, tambang, bank, dan jalur transportasi. Yang kedua yaitu menutup perdagangan bebas dan mengganti dengan sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga yaitu mengatur produksi agar hanya fokus pada kebutuhan perang. Yang keempat yaitu mengawasi ketat kegiatan ekonomi rakyat. Tujuan utamanya adalah agar Jepang bisa mengontrol penuh kekayaan Indonesia. Setelah ekonomi dikuasai Jepang, masuk ke tahap berikutnya yaitu penyusunan kembali struktur ekonomi. Artinya, sistem ekonomi diubah supaya mendukung kepentingan Jepang. Yang dilakukan yang pertama yaitu petani diarahkan menanam tanaman tertentu sesuai kebutuhan Jepang. Yang kedua dibentuk organisasi ekonomi di bawah militer Jepang. Yang ketiga, hasil panen wajib diserahkan dengan harga yang ditentukan Jepang. Dan yang terakhir, distribusi bahan makanan dibatasi dan diatur ketat. Akibatnya, rakyat kehilangan kebebasan dalam mengelola hasil kerja mereka sendiri. Jadi, kesimpulannya, kebijakan ekonomi Jepang bersifat memaksa dan eksploitatif. Dimulai dari tahap penguasaan ekonomi, lalu dilanjut dengan penyusunan kembali struktur ekonomi, semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Dampaknya sangat berat bagi rakyat Indonesia. Terjadi kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Semoga video ini membantu kita agar lebih memahami sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.